Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyajikan video konseling kelompok dengan topik konseling kelompok dengan pendekatan realita untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendekatan kelompok. Saya Malika Tunikma dengan NIM belakang 028 sebagai konselor. Saya Elisa Lestari dengan NIM belakang 032 sebagai konseli. Dan saya Harisma Dania dengan NIM belakang 033 sebagai konseli. Selamat menyaksikan. Harisma adalah seorang mahasiswi yang saat ini menempuh semester 3 di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Harisma saat ini mengalami permasalahan dalam hubungannya, yakni memiliki kekasih beda agama. Oleh karenanya, Harisma dan kekasihnya tidak direstui oleh kedua orang tuanya dan juga kedua orang tua kekasihnya. Harisma tidak bisa menyudahi hubungan mereka karena Harisma sudah sangat sayang dengan kekasihnya. Di sisi lain, Elisa juga memiliki permasalahan dengan teman dekatnya. Teman dekat Elisa cenderung terlalu mengatur hidup Elisa. Apapun yang Elisa lakukan harus dalam izinnya. Namun bedanya, Elisa masih mau melawan hal itu karena dia sadar bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Kamu nggak apa-apa? Akhir ini aku lihat kamu lesu gitu deh. Ada masalah? Enggak. Emang di wajahku kelihatan ada masalah itu? Ya kayak nggak bisa semangat gitu loh kayak biasanya. Di beberapa hari ini aku lihat kamu kayak gitu. Iya sih, kalau boleh jujur aku akhir-akhir ini lagi ada satu masalah. Masalah apa? Masalah sama pacar aku. Oh gitu. Aku juga ada masalah sih. Iya, pacar kamu juga. Enggak, sama teman dekat aja. Ya kayak ya terlalu posesif gitu lah sama aku. Tadi aku lihat ini deh poster konseling kelompok itu. Kamu mau nggak? Konseling kelompok. Jadi kita konseling sama-sama. Kita berdua lagi ada masalah kan? Iya, boleh. Oke, ini konseling dulu ya. Makasih ya. Sama. Konselor membantu Harisma untuk menyadari situasi yang sedang ia hadapi sekarang. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan dinamika kelompok. Konselor membantu untuk menyadari bahwa hubungan yang beda agama tidak benar dan akan memunculkan masalah ke depannya. Konselor juga membantu Harisma untuk percaya pada dirinya sendiri dan mendengarkan apa yang orang tuanya katakan pada Harisma, karena apa yang dikatakan orang tua Harisma juga demi kebaikan Harisma sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke. Mbaknya ini yang sempat itu ya menghubungi ibu itu ya? Iya, 2 hari lalu saya menghubungi ibu. Oke, yang sempat WA ibu itu ya. Ibu perkenalan dulu ya sebelum ke sesi selanjutnya gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Malikatun, biasanya dipanggil Ibu Malika. Ibu di sini sebagai konselor yang akan konseling bersama kalian nanti. Iya, Bu. Mungkin mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, baik Bu. Saya Alisa Linda yang kemarin hubungi ibu. Oke, kalau mbaknya sebenarnya? Kalau saya Harisma, saya temannya Elisa, Bu. Oke, Mbak Elisa dan juga Mbak Harisma ya. Oke. Tadi sebelum kesini kemana dulu Mbak ini? Kita habis kuliah Iya, sih. kebetulan habis kuliah baru selesai. Kuliahnya sampai sore ya Mbak? Iya, soalnya tadi kebetulan ganti jam ya dosennya. Iya. Jadi sampai sore. Harusnya sampai siang, Bu. Tapi sudah ini mengisi perut? Sudah mengisi Udah perut? sih tadi sempat mampir bentar.
Oke, berarti udah kenyang ya Mbak ya? Udah. Jangan ngantuk dong habis ini. Iya Bu. Oke. Mungkin langsung saja ya Mbak memasuki ke sesi konseling. Kan kemarin juga sudah janjian bahwasanya mau ada sesi konseling bersama Ibu gitu ya. Iya. Oke. Sebelum masukkan sesi konseling lagi, Ibu akan memberitahu di sini tuh jadi kita berlandaskan asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan, Mbak. Untuk asas kerahasiaan sendiri akan dijaga kerahasiaannya Mbak dari permasalahannya Mbak Elisa dan juga Mbak Karisma. Dan juga ada asas keterbukaan di mana Mbak Elisa dan juga Mbak Karisma bisa menceritakan segala permasalahan yang terjadi di kehidupan Mbak Karisma dan juga Mbak Elisa yang ingin diceritakan kepada Ibu. Seperti itu Mbak. Oke, baik, sudah paham ya Mbak? Iya. Oke, langsung saja memasuki ke sesi konseling. Mungkin ini kan notabelnya kita sesi konseling kelompok gitu ya Mbak? Iya. Mungkin ini bergantian, mungkin dari Mbak Elisa dulu bisa menceritakan permasalahannya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya memiliki permasalahan dengan teman dekat saya, Bu. Di sini teman dekat saya itu agak nyebutnya mungkin posesif ya, Bu. Karena segala hal yang saya lakukan itu dia tuh harus tahu dulu. Dia harus ngasih izin dulu. Misalnya saya mau jalan sama cowok gitu, saya tuh harus bilang dia dulu kalau saya mau jalan. Nah kalau misalkan dia menyetujui ngasih izin gitu, saya baru boleh jalan sama cowok itu. Tapi kalau dia nggak ngizinin, saya nggak boleh jalan sama cowok itu gitu. Jadi sekecil apapun saya tuh harus bilang gitu. Terus kalau misalkan saya nggak bilang ke dia tuh kayak anggapnya saya tuh udah nggak anggap dia teman saya lagi gitu Bu. Jadi itu agak mengganggu hidup saya ya Bu, soalnya kayak rasanya ada beban gitu, harus ngasih tahu teman saya, sekalipun saya bisa untuk ngelawan, tapi kalau ada yang hubungi terus kayak kok kamu nggak bilang sama aku dulu sih gitu tiap hari, kan kayak risih juga. Jadi permasalahan dari Mbak Elisa terkait pertemanan ya Mbak Iya. Elisa. Namun Mbak Elisa bisa mengatasi, Iya. namun ya butuh bantuan juga gitu ya, Iya. seperti itu ya. Betul. Mungkin dari permasalahannya Mbak Elisa sudah diceritakan, mungkin langsung saja ke Mbak Harisma ya, mungkin bisa menceritakan permasalahannya. Terima kasih Bu. Kalau permasalahannya saya itu beda sama Mbak Elisa. Kalau Mbak Elisa tuh sama temannya, kalau saya sama pacar saya. Jadi kita jalin hubungan sebenarnya selama ini tuh kita beda agama. Jadi agama saya tuh beda sama pacar saya, tapi cuman kita masih tetap jalanin hubungan ini selama kurang lebih 3 tahun lebih lah, dari saya SMA mungkin sampai kuliah sekarang. Nah, yang jadi masalahnya Bu, orang tua saya itu nggak ngerestuin hubungan kita, begitu juga dengan orang tua dia. Orang tua pacar saya juga nggak ngizinin, nggak ngerestuin. Jadi orang tua kita itu sama-sama nggak ngerestuin. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa pisah gitu aja Bu rasanya, karena kan hubungan kita udah bisa dibilang lama ya, lumayan lama, dan kalau mau pisah itu rasanya kayaknya saya belum bisa nerima itu gitu Bu, karena dari kita juga udah terlanjur bisa dibilang udah sayang banget lah. Tapi ya itu masalahnya nggak direstuin, cuman ya kita nggak bisa pisah nih sekarang. Oke, berarti permasalahan dari Mbak Harisma sendiri terkait dengan pacarnya ya Mbak Harisma, Iya. karena tidak direstui oleh orang tuanya seperti itu ya. Kayak karena terjadi perbedaan agama. Iya Bu. Nah, dari permasalahan Mbak Elisa dan juga Mbak Karisma, yang Ibu tangkap itu dan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan dari Mbak Harisma. Karena dari cerita Mbak Elisa sendiri pun Mbak Elisa bisa mengatasi terlebih dahulu seperti itu ya, terkait permasalahannya Mbak Elisa. Nah, namun yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan dari Mbak Harisma. Oke. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan adalah permasalahan Mbak Karisma. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Elisa memiliki tanggapan terkait permasalahan dari Mbak Harisma. Iya, untuk saya sendiri sih mungkin
ini ya Bu, agak susah ya. Soalnya kan hubungannya Harisma sama pacarnya sudah lama dari SMA. Tapi permasalahannya itu juga bukan masalah yang simpel, bukan hal yang sepele ya. Ini beda agama. Dimana untuk saya sendiri, dimana saya sendiri hubungan beda agama itu sulit untuk berhasil ke depannya, karena ya tadi apalagi nggak ada izin dari belum dapat izin dari orang tua, tidak ada izin dari orang tua. Terus kedepannya mungkin akan mengalami masalah gitu Bu di hubungan mereka kedepannya, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya yaitu Ibu mau menanyakan kepada Mbak Karisma. Mungkin Mbak Karisma kan sudah tahu permasalahannya terkait nggak direstui orang tuanya karena mungkin perbedaan agama itu. Nah, keinginan dari Mbak Karisma sendiri itu seperti apa yang ada di benak Mbak Karisma? Saya bingung ya Bu, karena kan ini udah termasuk masuk sama orang tua juga nggak ngerestuin, bener-bener nggak ngerestuin hubungan kita. Tapi ya di sisi lain saya sama pacar saya ini kalau disuruh buat pisah kita nggak bisa segampang itu, karena emang hubungan kita kan udah lama sekali, udah lumayan lama. Jadi untuk disuruh pisah gitu aja itu nggak bisa Bu. Jadi saya bingung harus gimana gitu, harus ngomong sama orang tua dulu, tapi orang tua itu kayak pokoknya harus diputusin, ini nggak bisa diterusin. Begitu juga dengan orang tua dia, orang tua pacar saya juga gitu. Cuman dari kitanya nggak bisa gitu aja, makanya saya lagi bingung nih sekarang mau ngapain. Oke, tadi kan juga udah ada masukan dari Mbak Elisa terkait perbedaan agama di suatu hubungan gitu kan ya. Nah, mungkin Mbak Harisma itu bisa belajar nih untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi di Mbak Karisma, seperti yaitu kembali lagi ke Mbak Harisma, seperti apa tujuan Mbak Harisma, cara mengambil keputusan Mbak Harisma seperti apa, langkah yang mau diambil Mbak Harisma seperti apa, seperti itu. Nah, kalau dari permasalahan Mbak Harisma sendiri, Mbak Harisma ini masih bingung untuk memutuskan seperti apa ke depannya gitu ya Mbak Harisma ya. Nah, mungkin Ibu bisa memberi tugas ke Mbak Harisma. Mungkin kembali lagi ke Mbak Harisma itu, pilihan Mbak Harisma seperti apa? Haruskah Mbak Harisma putus namun Mbak Harisma sakit hati, atau Mbak Harisma harus meneruskan namun tidak ada restu kedua orang tua? Kan juga dalam agama juga pastinya udah dijelaskan kalau tidak boleh ya Mbak Harisma ya, juga udah tahu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau menanyakan untuk planning ke depannya Mbak Harisma, ketika Mbak Harisma tahu sisi negatifnya ketika Mbak Harisma melanjutkan hubungan tersebut, planning ke depan Mbak Harisma seperti apa? Oke Bu, saya emang tahu kalau hubungan yang beda agama itu susah buat kedepannya itu kayak gimana. Cuman dari hati saya itu ya nggak bisa Bu kalau mau pisah gitu, karena udah sayang banget kita kayak nggak bisa pisah. Planning saya itu apa ya, belum ada planning sampai saat ini ya, cuman dari kita itu jalanin dulu aja. Dan seiring dengan hubungan kita yang sekarang itu kita mau saling nguatin pastinya, terus saling ngobrol sama orang tua masing-masing gitu, mau ngeyakinin mereka buat bisa ngerestuin hubungan ini. Oke. Kalau dari Ibu sendiri, Mbak Karisma ini pasti bisa melanjutkan hidupnya dengan tanpa adanya pacar Mbak Harisma. Oke, seperti itu Mbak Harisma. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya itu keputusan dari Mbak Harisma sendiri ya. Namun dari Ibu dan juga Mbak Elisa tadi sudah memberi masukan dan saran bagaimana enaknya seperti apa, karena kan dari dasarnya kita juga tidak boleh simpang beda agama gitulah ya Mbak ya. Oke. Nah, mungkin karena Mbak Harisma juga belum tahu Mbak Harisma mau mengambil keputusan seperti apa,
dari Ibu untuk saat ini, Ibu mungkin kasih tugas untuk diri Mbak Karisma ya, terkait masalah yang Mbak Karisma hadapi. Apa yang Mbak Karisma ingin putuskan, yang kedepannya Mbak Karisma pengen seperti apa sih, itu kembali lagi ke Mbak Karisma. Mungkin itu bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya gitu Mbak Karisma. Berarti kita perlu pertemuan selanjutnya. Iya gitu. Karena kan ini juga kembali lagi ya Mbak Elisa, ini kan kembali lagi keputusannya kepada Mbak Karisma. Tadi sudah diberi masukan dari Mbak Elisa, dan kedepannya seperti apa itu kembali lagi ke Mbak Karisma, seperti itu. Untuk tugasnya sendiri untuk pertemuan saat ini apa pertemuan selanjutnya Bu? Mungkin setelah pulang ini ya Ibu langsung kasih ke Mbak Karisma. Nanti mungkin selang 1 minggu lah ya. Nanti mungkin bisa menemui Ibu lagi gitu ya. Mungkin ya. Gitu. Iya, baik Bu. Oke. Mungkin dari Mbak Elisa atau Mbak Karisma mau ada yang dibicarakan lagi, atau mungkin ada masukan atau saran dari Mbak Elisa dan juga Mbak? Untuk masukan nggak ada sih Bu, mungkin semangat aja buat Karisma. Ya, semangat soalnya ya, juga makasih. yang nggak udah gitu. Iya. Ya mungkin tugas dari Bu Malika tadi bisa dilakukan untuk persiapan sesi konseling berikutnya, biar kita bisa sama-sama cari benang merahnya, cari solusi dari masalah ini begitu. Untuk tugas rumahnya lebih jelasnya itu bagaimana ya Bu? Mungkin nanti saya bisa bantu Karisma untuk tugas rumahnya. Oke, untuk tugas rumahnya buat Mbak Karisma lebih detailnya lagi tuh bagaimana Mbak Karisma itu lebih deep talk ke dirinya sendiri, menaikkan kepada dirinya sendiri, terus mungkin bisa membicarakan kepada pacarnya Mbak Karisma, ke cowoknya Mbak Karisma itu seperti apa enaknya. Kalau emang sama-sama mau melanjutkan, berarti kan salah satu harus ada yang mengalah gitu ya, mungkin ya. Jadi ya itu kembali lagi, mungkin bisa menaikkan kepada dirinya sendiri, bisa membicarakan baik-baik bersama cowoknya seperti apa enaknya, karena ini kembali lagi permasalahannya juga kedua orang tuanya tidak merestui, dari orang tua Mbak Karisma dan juga kedua orang tua dari cowok Mbak Karisma, seperti itu. Jadi lebih ke yakinin diri sendiri lah yang terbaik, kayak yang lebih positif buat diri saya dan juga keluarga saya, seperti itu. Keputusan seperti apa, seperti itu. Berarti saya perlu untuk bicara sama diri saya sendiri Oke, dulu. ya. Nanti juga selanjutnya bakal bicara sama pihak-pihak yang lain, misal dari pacar saya sama orang tua kita gitu Bu. Iya gitu Mbak Karisma. Baik Bu. Oke. Apakah Mbak Elisa dan Mbak Karisma ada yang mau disampaikan lagi? Menurut saya cukup Bu. Mbak Karisma? Ya, untuk saat ini sudah dirasa cukup Bu. Oke, mungkin dari Ibu juga cukup ya. Mbak Karisma semangat, dan juga Mbak Elisa. Mungkin Ibu simpulkan kembali tentang permasalahannya Mbak Karisma, yaitu Mbak Karisma permasalahannya terkait cowoknya, yang dimana Mbak Karisma dan cowoknya itu beda agama. Tuh, dan dari kedua orang tua Mbak Karisma dan juga cowok Mbak Karisma tidak menyetujui seperti itu, tidak merestui lah. Jadi untuk kedepannya itu PR buat Mbak Karisma, seperti apa keputusannya, kedepannya seperti apa, itu kembali lagi ke Mbak Karisma, seperti itu. Semangat Mbak Karisma, semangat Mbak Elisa, semoga kuliahnya diperlancar, cepat lulus gitu ya. Makasih doanya Bu. Mungkin cukup itu saja ya untuk sesi konseling kali ini. Baik Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang menemui Ibu. Kami juga berterima kasih sama Bu Malika. Semoga suatu saat kita bertemu lagi gitu ya. Iya. Oke. Tapi jangan di suatu permasalahan seperti ya, jangan ada masalah lagi ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Malika. Sama-sama. Nah, itu tadi video konseling kelompok dengan pendekatan realita. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.